Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan kepada semua sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita sudah menyelesaikan pembahasan seputar walimah. Kita sudah bahas panjang lebar dalam banyak pertemuan tentang adab-adab ketika menghadiri dan diundang walimah perkawinan, dan kapan walimah itu tidak wajib dihadiri. Malam ini insyaallah kita masuk dalam bab yang baru, yaitu tentang al-adab indal matari, yaitu adab ketika turunnya hujan. Berhubung karena ini musim hujan, perlu kita tahu tentang adab-adab sebagai hamba Allah ketika Allah menurunkan salah satu makhluknya yang bernama hujan. Dan ini diatur di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mungkin tidak banyak yang membahasnya. Sebelumnya mohon maaf, dalam pembahasan kali ini banyak iklan-iklan obat batuk yang akan menyilangi pembahasan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama sekali sebelum kita masuk ke dalam adab ini, perlulah kita maklumi bahawa hujan bisa menjadi sebuah nikmat, bisa menjadi petaka, dan Allah menurunkannya sesuai dengan ketaatan hamba. Hujan termasuk salah satu yang tidak bisa ditebak oleh seorang hamba manapun. Makanya ada yang mengatakan mendung belum tentu hujan, tapi hujan juga belum tentu mendung. Kadang-kadang hujan begitu saja tanpa mendung. Allah mengatakan dalam Al-Quran ada 5 perkara yang kita tidak bisa tahu. Salah satunya la ya'lamul ghaitha, manusia tidak pernah tahu kapan turunnya hujan. Kita fikir hujan, mendung sudah begitu gelap, awan begitu pekat gelap, ternyata tidak hujan-hujan. Ada yang begitu cerahnya tiba-tiba hujan. Makanya sehebat-hebatnya manusia, sungguh dia tidak tahu kapan turunnya hujan. Sebagaimana dia tidak tahu wala ya'lamu ma fil arham, dia juga tidak tahu
jenis kelamin apa yang Allah beri di dalam rahim ibu. Oh, bisa di USG pun bisa banyak berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah muliakan, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan salah satu nikmat terbesar kepada hamba adalah ketika diturunkan air dari langit. Jadi air itu ada yang diturunkan dari langit, ada yang dimunculkan dari bumi. Ketika Allah marah kepada kaum Nabi Nuh, Allah buat tenggelamnya umat Nabi Nuh beserta seluruh dunia. Itu banjir internasional, bukan banjir nasional. Dalam banyak tafsir disebutkan seluruh bumi tenggelam. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, Allah turunkan dari langit dan Allah muncratkan dari bumi. Jadi dari langit mendapat serangan, dari bumi pun mendapatkan serangan. Jadi Allah kalau ingin menenggelamkan, mudah bagi Allah. Maka salah satu yang perlu kita waspadai, jangan sampai hujan menjadi petaka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat, contohnya dalam Al-Waqi'ah 68-69, Allah katakan afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, kata Allah, maka cukup teranglah tentang air yang kamu minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah air yang kamu minum itu kami yang menurunkannya dari awan yang berarak atau engkau yang menurunkannya? Jadi Allah ingin mengatakan, siapa Tuhan? Aku atau engkau? Yang engkau minum dari siapa? Nah, ini Allah ingin mengatakan kekuasaannya menciptakan air demi hamba. Dalam ayat yang lain Allah katakan dalam surat An-Naba 78, wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan-awan, dari celah-celahnya awan, yaitu curahan hujan yang sangat banyak. Jadi kalau dalam pelajaran fisika atau biologi itu yang mengajarkan tentang proses turunnya hujan, terjadi evaporasi. Ini sisa-sisa pelajaran SD. Jadi dipanaskan dari air laut, menguap, berkumpul di hujan, di awan, lalu diarak kemana yang Allah inginkan, lalu kemudian diturunkan kembali setelah mengalami proses evaporasi ini. Dan itu semua cocok dengan ayat Allah. Begitu cara Allah membuat hujan itu turun dari air laut. Dalam ayat yang lain, dalam surat Nur ayat 43, Allah katakan fataral wadqa yakhruju min khilalihi, maka hujan-hujan kelihatan keluar dari celah-celah awan. Jadi semua ayat-ayat ini Allah ingin mengatakan dulu tentang pemilik hujan itu Allah. Penguasa langit bumi adalah Allah. Dan Allah kalau sayang kepada hamba, maka Allah akan menjadikan hujan itu sebagai nikmat. Tapi kalau Allah murka kepada hamba, Allah akan menjadikan hujan itu sebagai azab. Semua tergantung kita yang mengundang. Allah mengatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi kalian, tapi kalianlah yang mengundang untuk kami menzalimimu. Artinya kita yang mengundang untuk datangnya kezaliman pada kita. Caranya bagaimana? Maksiat. Jadi salah satu azab adalah banjir yang membuat bencana, kematian, itu semua karena kezaliman yang kita buat. Maksud kezaliman maksiat yang kita buat. Makanya
Rasulullah mengatakan dalam beberapa hadis, di antaranya Rasulullah mengatakan iza dhaharatiz zina war riba faqad ahallu anfusahum bi'azabillah. Kalau sudah merajalela zina dan riba, maka manusia atau hamba-hamba Allah ini telah menghalalkan azab Allah turun untuk mereka. Jadi mengundang azab Allah dengan cara salah satunya zina merajalela, riba merajalela. Sekarang coba kita lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan. Benar-benar seperti yang Nabi katakan, zina tidak ada lagi yang melarangnya. Di merata tempat, melalui HP, lingkungan di sekolah, itu SMP sudah mulai bergaul ke arah itu, pacaran, dan tidak ada pergerakan apapun dari orang-orang yang punya kuasa untuk melarang itu. Di sini disebut merajalela. Di saat amar ma'ruf nahi mungkar tidak ditegakkan, disitulah disebut merajalela. Karena tidak disebut merajalela selama masih ada penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, kalau pemerintah masih memikirkan bagaimana tempat yang dia kuasai agar tidak merajalela maksiat, maka Allah masih menyayangi pemimpin dan menyayangi rakyat. Tapi ketika sudah dibiarkan, bahkan yang aneh bukan rakyat saja, pemimpin yang lebih utama lebih banyak bermaksiat dalam urusan itu. Ini apalagi menjelang tahun baru, kebiasaannya bagi pemimpin yang kurang iman itu sudah siap-siap menyambut tahun baru dengan berbagai model maksiat. Saya dengar isu hotel di Medan sudah penuh. Dengar-dengar. Jadi model-model begitu, ini mengundang azab. Lalu Nabi mengatakan selain daripada zina adalah riba. Kalau riba jangan ditanya. Sudah menjadi sebuah permainan hari ini. Itu ada kelompok-kelompok yang bergerak dari satu kedai ke kedai yang lain. Dan saya dapat kabar kelompok ini paling banyak bergerak di antara para pedagang di pasar Impres, memberikan pinjaman sekian. Lalu kemudian para pedagang yang membutuhkan uang begitu saja mau menerima tawaran berapa juta perlu, nanti bayarnya lebih daripada ini. Dan ini dibiasakan. Dan tidak ada pergerakan untuk melarangnya. Tidak pun ditangkap karena dianggap tidak mengganggu orang. Padahal inilah maksiat yang menyebabkan azab. Salah satunya hujan bisa menjadi petaka bagi kita. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga kadang-kala menurunkan hujan. Itu bukan sayang kepada kita lagi, tapi karena sayang kepada binatang-binatang ternak. Dalam salah satu hadis yang menyebutkan ada 5 azab yang tidak ditunda di akhirat. Artinya langsung diturunkan di dunia, tidak ditunda ke akhirat. Salah satunya adalah ketika orang tidak lagi membayarkan zakatnya. Jadi orang tidak mau mikir lagi zakat. Orang berat sekali membayar zakat. Nisab sudah sampai, haul sudah sampai, tapi orang berusaha menghindar dari zakat. Ketika penyakit tidak mau bayar zakat ini merajalela, kalau dulu di masa Abu Bakar, begitu tahu ada kelompok yang tidak mau bayar zakat, dikirimkan pasukan perang oleh Abu Bakar. Diperangi, Pak. Karena dianggap tidak mau bayar zakat salah satu kemurtadan. Berarti sudah berani melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperangi. Seandainya hari ini Abu Bakar presiden, Pak, habis itu orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Sayangnya kita berada bukan di bawah negara Islam, walaupun kita mayoritas Islam. Sehingga Nabi mengatakan ketika penyakit itu sudah muncul, yaitu maksiat tidak mau bayar zakat, maka Allah akan tahan hujan.
Tapi kenapa juga kita lihat ternyata hujan juga ketika orang ternyata tidak mau berzakat tapi masih hujan? Kata Rasulullah, seandainya bukan karena binatang ternakmu, sungguh Allah tidak akan lagi menurunkan hujan. Jadi diturunkan hujan karena Allah lebih sayang pada binatang daripada sayang kepada manusia. Manusia ini sayang-sayang oleh Allah hanya karena taatnya. Kalau sudah tidak taat lagi, maka lebih hina daripada binatang. Asfalas safilin. Kalau binatang diturunkan hujan untuk mereka karena mereka makhluk Allah yang telah dihidupkan dan mereka lebih taat. Walaupun mereka taat mereka tidak membutuhkan pengorbanan. Taat karena tidak punya tantangan. Tapi mereka tidak pernah melawan Allah. Tidak pernah. Sabbaha lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Lembu bertasbih, kambing bertasbih, semut sampai ikan di tengah lautan pun bertasbih kepada Allah. Yang paling banyak melawan Allah adalah manusia. Binatang tidak. Di hari raya kurban, seandainya lembu dan kambing mau melawan Allah, mereka telah mengungsi sebelum datangnya hari raya kurban. Tapi tidak ada yang melarikan diri satu pun. Tidak ada usaha-usaha membuat paspor untuk pergi dari negara-negara Islam. Tidak ada. Semua bertahan. Mereka serahkan leher mereka karena mereka tahu mereka dicipta untuk kebutuhan agama ini. Iaitu kebutuhan manusia yang dimuliakan Allah. Manusia paling banyak ingkar. Nah ini hujan ternyata berhubungan dengan dosa. Makin banyak dosa, semakin kecil curahan hujan. Ternyata hujan yang diturunkan Allah bukan sayang lagi kepada orang-orang yang maksiat, tapi sayang kepada binatang-binatang yang Allah ciptakan. Nah, di sini kita tahu bahwa kita selaku orang beriman, maka hujan itu bukan terjadi karena fenomena alam. Semua dengan izin Allah. Satu titik jatuh di kota kita itu dengan izin Allah dan malaikat yang mengatur curahan hujan itu tahu detil berapa yang layak turun di Lok Semawe, berapa yang harus dicurahkan ke Biren, ke Medan, dan manusia dikirimkan kemuliaan ini oleh Allah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ada manusia yang kadang membutuhkannya, tapi di sisi lain menjadi hikmah bagi manusia lain. Mungkin orang laundry itu tidak terlalu butuh hujan, dia butuh matahari. Tetapi orang yang berladang, orang di sawah itu butuh hujan. Makanya kadang-kadang menjadi hikmah bagi yang lain untuk memikirkannya, tapi menjadi sebuah keberuntungan bagi sisi yang lain. Begitulah Allah buat keadilan, agar yang lain bersabar di atas semua ketentuan Allah dan yang lain bersyukur di atas semua nikmatnya. Jadi hidup itu hanya antara syukur dan sabar. Hanya antara syukur dan sabar. InsyaAllah surga. InsyaAllah surga. Begitu datang nikmat, syukur. Kalau hujannya berlebihan menjadikan kita ternyata dapat musibah, maka bersabarlah. Wabashiris sabirin. Kabarkan berita gembira kepada yang bersabar. Jemaah belakang Allah. Dalam salah satu riwayat hadis Nabi SAW, riwayat Muslim, Rasulullah menceritakan di Bani Israel itu ada satu kisah dikutip di dalam kitab Al-Faraj Ba'da Syiddah karya Imam At-Tanuji. Pernah seseorang berjalan di padang pasir, tiba-tiba dia melihat mendung yang luar biasa. Jadi awan menggumpal. Lalu kemudian ternyata dia mendengarkan suara dari balik awan itu. Bawalah hujan, air, maksudnya awan ini, bawalah ke kebun fulan. Terdengar di telinganya suara dari awan. Ya, karena di Bani Israel banyak keajaiban-keajaiban, Pak, yang Allah tidak nampakkan lagi di zaman kita. Bani Israel itu banyak sekali cerita-cerita aneh dan Nabi yang menceritakannya langsung. Orang masuk ke dalam gua tertutup pintu dengan batu, lalu mereka berdoa,
terbuka batu sedikit-sedikit. Banyak sekali kisah-kisah di Bani Israel. Dan Nabi menceritakan kembali dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, di dalam kisah ini Rasulullah menceritakan, terdengar suara di telinga orang ini, bawalah awan ini menuju ke kebun fulan. Lalu dia mengikuti awan itu karena sudah penasaran. Jadi disebutkan nama, di dalam nama disebutkan ketika terdengar di telinga itu, dia ikuti awan itu. Dan ternyata awan itu berhenti di atas satu kebun. Disitulah hujannya turun. Tidak turun di luar kebun itu. Hanya di kebun itu turunnya. Dan dia segera mendekat ke kebun itu. Ternyata ada pemiliknya di dalam kebun sedang mengalirkan air ke tempat-tempat yang diperlukan. Lalu dia menemuinya dan mengatakan, bolehkah aku tahu siapa namamu? Dikasih tahu namanya, tapi Nabi tidak sebut namanya dalam hadis. Lalu dia mengatakan, tadi ku dengar namamu disebut dari balik awan, dan awan itu dibawa sengaja ke kebunmu. Bolehkah aku tahu kenapa engkau mendapatkan kemuliaan ini dari Allah sehingga hanya kebunmu saja yang turun hujan, yang lain tidak turun? Jadi hanya area kebunnya saja. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang ini pertama dia terkejut dengan yang dia dengarkan barusan. Lalu dia mengatakan, mungkin yang aku lakukan membuat Allah membalasku begini. Nah, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, aku membagi hasil kebun ini menjadi 3. Sepertiga aku kembalikan menjadi modal, sepertiga aku nafkahi anak dan istriku, dan sepertiga aku sedekahkan. Ternyata sepertiga yang disedekahkan inilah yang membuat Allah mengirimkan hujan ke kebunnya. Hadis sahih. Jadi ini menjadi sebuah kisah bagi kita yang bersyukur, tetap Allah balas lebih. La in syakartum la azidannakum. Makanya hujan bagi sebagian orang itu menjadi sebuah nikmat balasan Allah. Tapi bagi sebahagian yang lain, itu Allah ingin hancurkan hartanya karena bakhilnya dia. Makanya ketika kita sedang panen, jangan lupakan sedekah. Zakat wajib, jangan lupakan sedekah. Kalau mau dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat orang-orang yang saleh itu kadang-kadang Allah tolong dengan berbagai cara. Tidak ada yang bisa menebak orang yang tambaknya kecil tiba-tiba dipenuhi oleh ikan yang keluar dari tambak-tambak yang lain, Pak. Hanya gara-gara banjir. Itu kan enggak salah orang yang punya tambak. Karena dia tidak mengaturnya dan dia tidak membuat perjanjian dengan ikan-ikan itu. Begitu banjir, tiba-tiba ikan berkerumun ke dalam kolam dia semuanya. Dan dia mau kembalikan ke siapa? Karena dia pun tidak tahu jumlah ikan yang ada di dalam kebunnya. Allah bisa buat itu. Makanya hubungan erat dengan Allah menyebabkan selalu nikmat yang datang. Selalu begitu. Orang yang bersyukur, orang yang bersedekah, Allah balas lebih daripada apa yang dia beri. Baik, jemaah maka Allah, itulah kekuasaan Allah tentang hujan. Nah, kita sebagai hamba Allah ketika mengetahui tentang hujan ini, ternyata diajarkan beberapa perkara, amalan-amalan, adab-adab ketika hujan. Yang mungkin selama ini kita ketika hujan turun kita hanya mengatakan, kau hujan lah kau. Cuma begitu kalimat kita. Maka mudah-mudahan pelajaran-pelajaran kita ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah untuk mengetahui rahasia-rahasia di balik turunnya hujan, apa yang harus kita lakukan, dan itu berdasarkan petunjuk-petunjuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama, adab yang pertama yaitu Nabi ketika mendung, Nabi menanamkan rasa takut pada hatinya. Jadi ketika sudah mulai mendung, gelap, Nabi menanamkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Apa yang beliau takuti? Yaitu terulangnya perkara di kaum-kaum terdahulu. Karena beberapa kaum terdahulu
itu dihabiskan oleh Allah melalui hujan yang tidak berhenti, ditambah angin badai, topan, sehingga tercampak-campaklah mereka dalam kampung-kampung mereka. Kaum Ad habis. 7 hari 8 malam. Allah habiskan mereka, tidak berhenti-berhenti hujan. Ditambah angin badai. Sehingga mereka menjadi seperti sampah-sampah yang berada di kampungnya. Akibat melawan Nabi SAW. Dan tidak taat kepada Allah. Kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus, itu seandainya mereka tidak taubat di ujung. Seandainya tidak taubat di ujung pelarian Nabi Yunus, sungguh mereka pun sudah melihat gumpalan awan hitam yang akan menghancurkan kota mereka. Maka Nabi ketika melihat gumpalan-gumpalan itu, Nabi gelisah. Nabi gelisah dan berharap-harap jangan umatnya mendapatkan perlakuan yang sama seperti umat-umat terdahulu. Kalau bukan karena doa Nabi meminta azab kepada umatnya untuk ditunda di akhirat, kita sudah layak mendapatkan seperti umat-umat terdahulu. Coba sekarang Bapak bayangkan. Semua maksiat di umat masa lalu, itu sudah kita kumpulkan sekarang. Apa yang kurang? Apa yang tidak dilakukan oleh Fir'aun? Yang terulang di sekarang. Semua terulang. Kesombongan. Pembunuhan orang-orang yang mengkritisinya, membenci orang-orang saleh, mengejar Nabi Musa ke tengah laut. Sekarang bukan Musa dikejar, Pak. Orang-orang yang punya iman seperti Musa dikejar-kejar, dipenjarakan. Orang-orang yang menegakkan kebenaran itu terulang semuanya. Apa yang kurang dari sifatnya Qarun? Cukup banyak orang-orang yang kaya tapi menyombongkan diri. Yang memamer-mamerkan harta. Seperti yang kita sebutkan. Menghabiskan harta untuk kebutuhan pribadinya. Bangga, bermewah-mewah. Pergi ke sana, pergi ke sini. Qarun. Apa yang kurang dari sifat Haman? Itu Perdana Menterinya Fir'aun. Yang menjilat-jilat Fir'aun. Untuk selalu berada di bawah kekuasaan Fir'aun agar dia tetap menjadi orang nomor 1 di samping Fir'aun. Cukup banyak hari ini para penjilat-penjilat, Pak. Yang penting aman, Bapak senang, kami jilat. Bagaimana itu Bapak senang, kami jilat? Begitulah ceritanya. Subhanallah, berulang-ulang. Apa yang kurang dari sifat kaumnya Nabi Lut? Homoseksual, Pak. Subhanallah. Ini di Lut Semawe ini saja. Kalau kita cari data, itu kita akan terkejut dengan data itu. Itu rata-rata banyak waria-waria itu terkena HIV AIDS sampai sekarang, Pak. Dan mereka melakukan apa? Homoseksual. Bencong-bencong salon, salon-salon bencong. Sama itu. Dan saya dapat data dari orang yang saya percaya, yang bertugas di kesehatan. Cuma tidak bisa dibongkar sekaligus karena tidak nampak tok muka. Banyak sekali. Itu baru Lut Semawe. Belum yang terselubung. Kalau dunia, jangan ditanya. Italia itu pusatnya. Bahkan mereka merajalela. Pernikahan di Amerika hari ini sah mendapatkan buku nikah perkawinan sesama sejenis. Dan itu disahkan di seluruh 50 negara bagian. Indonesia, kalau seandainya bukan para ulama yang berbicara, bukan ditentang oleh orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu goal undang-undang untuk menggolkan LGBT di beberapa tahun yang lalu. Sekarang cukup banyak. Jadi semua amalan-amalan telah kita kembalikan. Kalau bukan umat Muhammad, sudah habis, Pak. Makanya Nabi khawatir sekali. Karena Nabi tahu Allah kalau sudah marah, itu dihabiskan seluruhnya. Ketika Allah mengabulkan doanya Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh mengatakan, jangan engkau tinggalkan ya Allah. Kalau engkau tinggalkan lagi biak-biak ini semuanya, biak-biak apa bahasa Indonesianya? Turunan-turunan ini semuanya, walam yalidu illa fajjaran kaffara.
Mereka akan melahirkan anak-anak yang kafir lagi kepadamu ya Allah, maksiat lagi kepadamu ya Allah. Lupa habis ke dia mandung ya Allah. Akhirnya kitalah keturunan orang-orang dari atas kapal Nabi Nuh. Jadi kita akan keturunan dari orang-orang yang berada di atas kapal Nabi Nuh, Pak. Selain itu habis semuanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga habis semuanya. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan ketika Nabi melihat mendung yang gelap. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nasyi'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat awan, ya, nasyi'an, yang mulai sedikit-sedikit berkumpul fi ufukin min afaqis sama', di salah satu sudut-sudut langit, taraka amalahu, beliau segera meninggalkan pekerjaannya. Maksudnya apa yang beliau kerjakan beliau langsung tinggalkan. Begitu takutnya dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana fi salatin, walaupun beliau sedang salat. Ketika misal beliau sedang salat sunnah terlihat awan misal, langsung beliau berhenti dari salatnya saking khawatirnya Nabi. Summa aqbala alaih. Lalu beliau nanti kalau sudah awan itu tenang, baru beliau mengulangnya kembali. Fa in kasyafahu Allah hamidallah. Ketika Allah cerahkan kembali awan-awan itu, maka dia memuji Allah. Wa in matarat, dan seandainya turun hujan, qal, Rasulullah mulai berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai manfaat. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam dua hadis disebutkan bahwa Aisyah sangat memaklumi keadaan Rasulullah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ma adri la'allahu kama qala qaumun falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Kata Rasulullah, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan awan yang menggumpal ini. Karena ini pernah terjadi pada kaum 'Ad, kata Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf, tatkala mereka melihat azab berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Nah, ini jemaah mereka Allah. Jadi adab pertama adalah ketika mendung, maka tanamkan rasa takut kepada Allah. Pujilah Allah, semoga tidak menjadi petaka bagi kita.